Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu kripto yang cukup trending di hari ini aja karena mengalami penurunan yang cukup dahsyat teman-teman. Kalau kalian tahu kriptonya yaitu adalah Mantra atau dengan tokennya OM. Nah, kita akan lihat di video ini apa yang sebenarnya terjadi ya dengan Mantra atau OM. Karena mereka mengalami penurunan 88,5% dalam satu hari aja. Sebenarnya ada cerita apa sih di belakang Mantra atau OM? Nah, kita akan coba breakdown teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, di mana ini adalah latest news mengenai market crypto gitu ya, mau altcoins maupun Bitcoin, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman, dan leave a comment apa pendapat kalian mengenai Mantra atau OM ini juga. Ya, dan ya kita akan langsung masuk aja ke dalam topiknya teman-teman. Dan sebelum itu kita intro dulu ya. Oke, ya. Mungkin sekarang kita coba bisa breakdown apa sih yang terjadi dengan Mantra atau OM gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara grafik 1 tahun ya. Jadi kita akan bahas dulu dari grafik 1 tahun dulu. Jadi benar-benar purely harga. Ya, Mantra atau OM ini sebenarnya menjadi salah satu kripto yang cukup kuat secara price action. Ya, karena kita bisa lihat mereka mengalami kenaikan cukup bagus. Ini dari tahun 2024 ya. Dari tahun 2024 mengalami kenaikan, bahkan masih all time high di bulan Februari 2025. Di saat market kripto sudah mengalami penurunan. Lalu bulan Maret, bulan April, awal April ya, masih konsolidasi di area 6 dolaran. Tiba-tiba hari ini mengalami drop sampai 0,7 dan turun 80% atau 90% lah. Jadi sebenarnya cukup signifikan sekali penurunannya teman-teman dari Mantra atau OM ini. Dan ini menjadi salah satu pelajaran juga. Artinya apa? Bahwa maupun kripto yang naik seperti ini gitu ya, yang price action-nya kuat pun masih bisa turun gitu. Nah, kita akan coba lihat gitu apa yang sebenarnya terjadi di dalam Mantra atau OM ini gitu ya. Sebenarnya background story-nya apa? Secara teknikal kalian udah bisa lihat atau secara harga bahwa sebenarnya ini cukup bagus secara price action, cuma penurunannya ini doang. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam juga, saya review dulu. Mungkin untuk teman-teman yang sebenarnya belum terlalu familiar dengan Mantra atau OM. Simpelnya sebenarnya Mantra atau OM tokennya ya, ini adalah kripto yang bergerak di real world assets atau RWA. Ya, real world assets itu apa? Real world assets itu adalah mereka membawa aset-aset di dunia kita yang kita hidup sekarang gitu ya, dibawa ke dalam on-chain. Jadi bukti kepemilikannya itu di dalam on-chain. Tujuannya tuh seperti itu, di dalam blockchain. Nah, ini yang mereka buat gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita tanya Mantra atau OM ini, mereka lebih berbasis di Dubai, di negeri-negeri Arab sana gitu ya. Jadi mostly yang memakainya di sana gitu ya. Kalau misalnya kita di Indonesia, saya rasa jarang yang ada yang terlalu membahas mengenai Mantra atau OM ya. Kalian bisa lihat dari sini tagline-nya, Bridging the World Financial Ecosystem On-Chain. Ya, memang fokusnya adalah untuk build RWA, Real World Assets. Tapi mereka memang berfokuskan di dalam RWA Layer 1 blockchain. Jadi membentuk namanya Mantra Chain. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Kalian bisa cek aja kalau mau lebih dalam, do your own research. Tapi saya fokusnya sebenarnya mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini beberapa breakdown ya. Last night atau malam kemarin, memang kalau kita lihat terjadinya malam teman-teman. Jadi kalau di waktu Indonesia Barat gitu ya, ini Mantra mengalami penurunan 76% jam 1 pagi. Ya, mungkin di saat orang-orang udah tertidur juga. Kalau yang di Asia ya, kalau yang di Amerika mungkin masih bangun. Ya, tapi kita bisa katakan ini weekend, low liquidity, jadi nggak terlalu banyak yang melihat market juga. Tapi tiba-tiba dia drop 75,9%. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi kalau kita lihat dari post ini, ya, beberapa hari sebelumnya kita bisa dari sini days before crash 2 hari, ada yang 3 hari juga. Ada beberapa wallet teman-teman, beberapa wallet di sini mereka transfer token OM gitu ya ke dalam salah satu centralized exchange, yaitu adalah OKX. Nah, wallet ini ya, kalau misalnya kita track secara on-chain-nya, itu source-nya adalah satu wallet gitu. Jadi bisa dikatakan ada seseorang lah, kita nggak tahu siapa gitu ya, yang transfer token OM ini
ke dalam OKX. Simpelnya seperti itu. Kenapa bisa di track seperti ini? Karena di dalam blockchain semua transparan, kalian bisa cek aja gitu ya. Nah, amount-nya berapa totalnya? Sekitar 11 juta Ohm ya. Atau secara USD value waktu itu pada saat Ohm masih di 6 dolaran itu sekitaran 71 juta dolar. Ya, jadi kalian bayangkan 71 juta dolar di saat kondisi market seperti ini sebenarnya itu cukup besar. Kenapa? Karena market lagi konsolidasi seperti ini, nggak terlalu banyak movement, volume juga lagi kecil, low liquidity sekali. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang jual 71 juta dolar, itu pasti akan membuat panik dan harga akan langsung turun juga gitu. Dan itu yang terjadi gitu ya. Pokoknya sellers yang kirim ini, mereka pull the trigger, mereka jual gitu ya. Nah, tapi kalian bisa lihat dari sini ya. A few days before the crash ya, beberapa hari sebelum crash juga sama. Kelihatan bahwa ada deposit volume yang mengalami kenaikan. Kenapa? Dalam beberapa hari terakhir sebelum crash, deposit volume-nya tuh naik gitu. Jadi ini bukan mungkin udah di plan kalau menurut saya juga gitu ya. Pelan-pelan naik gitu ya. Bahkan sampai 5 kali ya dari previous all time high-nya istilahnya untuk record untuk deposit volume-nya. Nah, ini kalau kita on chain itu biasanya kita cukup takut istilahnya kalau banyak yang deposit ke dalam centralized exchange. Kenapa? Karena orang-orang yang mau deposit ke centralized exchange biasanya mereka akan melakukan transaksi gitu ya. Dan transaksinya karena mereka dari on-chain terus mereka pindahin ke checks, biasanya transaksinya itu menjual gitu. Dan itu yang terjadi. Jadi deposit di sini sebenarnya cukup bearish. Kenapa? Karena ini akan menambahkan selling pressure terhadap token tersebut, yaitu adalah Ohm. Ya. Dan itu yang terjadi, ada anomali dan ternyata dimulai penjualnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di track, ini ada yang tracking gitu ya. Walletsnya salah satunya itu di label adalah Laser Digital. Ya, Laser Digital ini apa? Laser Digital ini adalah market maker, teman-teman. Market maker, part of Nomura Group gitu ya. Memang fokusnya di dalam trading dan di crypto juga. Namun mereka ada release a statement sebenarnya. Statement mereka adalah bahwa mereka nggak ada involvement atau mereka nggak ada kepentingan di dan nggak ada istilahnya aksi lah pada saat harga Ohm ini mengalami penurunan dahsyat gitu ya. Di sini mereka bilang ya, Laser has no involvement in the recent price collapse of Ohm. Ini mereka public statement istilahnya ya. Tapi memang walletnya itu di track, labelnya tuh Laser Digital. Jadi cukup ada pertanyaan lah. Tapi kan siapapun juga bisa label walletnya gitu ya. Jadi bisa jadi bukan juga ya. Di sini kalian kalau melihat lebih dalam kalian bisa baca juga. Nah, tapi yang sebenarnya yang membuat hal itu crash adalah kepanikan. Dimulai dari kalian bisa lihat dari sini, kalian lihat dari sini berapa amount of Ohm yang dijual gitu ya, teman-teman. Lalu kalian bisa lihat dari sini juga nextnya. Nah, ini ya, mulai banyak wallet yang dari Falcon X ini mereka transfer ya, masukin ke Binance Deposit, ke Binance, ke OKX Deposit, ke checks gitu ya. Falcon X itu apa? Ini kan kalian bisa lihat nih, from Falcon X. Falcon X itu adalah prime brokerage untuk OTC atau over the counter bisa dikatakan. Jadi over the counter itu lebih ke arah untuk whale lah. Biasanya kalau misalnya kalian transaksi dengan jumlah besar, kalian bisa belinya via OTC atau over the counter. Kalian bisa nego harga juga. Maunya di diskon berapa dan lain-lain. Belinya minimal berapa, seperti itu. Nah, ini adalah Falcon X. Dan rata-rata whale besar transaksi melalui Falcon X. Dan mereka mulai deposit dari Falcon X ke checks kemungkinan untuk menjual Ohm-nya juga. Jadi bisa dikatakan di sini mulainya adanya panic selling gitu. Nah, yang menjadi hal yang menarik teman-teman, kalau kalian lihat dari sini, ya, oke, supply Ohm sendiri itu cukup menarik kalau misalnya kita secara tokenomicsnya. Kenapa? Karena mereka cukup concentrated, teman-teman. Concentrated artinya nggak terlalu banyak orang yang nge-hold Ohm dalam jumlah banyak gitu ya. Hanya beberapa orang aja gitu ya. Jadi bukan retail atau seperti meme coins yang semua orang tuh ada barangnya gitu. Kalau Ohm sendiri nggak terlalu banyak orang-orang yang ngehold. Nah, artinya apa? Kebanyakan tuh yang beli tuh adalah whale. Makanya kalau kita dari sini ya, paus istilahnya, pada saat ada yang jual, mereka tuh akan ikutan jual juga. Hal ini yang create selling pressure gitu ya, selling pressure yang terjadi.
Nah, kenapa kita bisa lihat juga dari sini? Kalian bisa lihat dari sini. At the same time, retail demand untuk OM itu extremely low. Dan memang betul, kalian bisa lihat harga OM itu mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Tapi topik conversation istilahnya untuk OM dan lain-lain itu nggak terlalu cukup hot lah di dalam market gitu ya. Padahal OM itu all time high terus. Kenapa? Karena biasanya ini hanya untuk selective individual yang saya sempat bahas tadi. Mereka operate di Dubai dan banyakkan itu ya Habibi atau orang-orang Dubai yang nge-hold token OM-nya sendiri. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang hold OM juga ya. Terus melihat dampaknya terus bagaimana kalau misalnya udah ada penurunan seperti ini. Nah sekarang kita lihat gitu ya. Kalian bisa dari sini, ini beberapa jam yang lalu 90% already dump in OM gitu ya. Tapi kalian bisa dari sini, seems like ya sepertinya OM team atau mantra team akan jual lagi karena mereka ada transfer lagi, masukin ke dalam Binance Cold Wallet dan kemudian akan menjual lagi via Binance. Gitu. Jadi sepertinya selling pressure-nya belum turun gitu ya, masih naik dan ada kemungkinan agak susah untuk recover juga sih kalau menurut saya. Tapi kita coba lihat ya teman-teman. Nah, setelah saya telusuri lebih dalam lagi, ada hal lagi yang menarik gitu. Sepertinya memang project ini cukup shady. Kenapa cukup ada bayangan istilahnya atau cukup shady? Kalian bisa dari sini. Ya. Jadi 2 bulan yang lalu kalau kita track ya, ini kan last updated 2 months ago. Jadi 2 bulan yang lalu, Februari 2025, ada yang terjadi. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya, mantra chain atau OM gitu ya, mereka increase supply dari 888 juta, 888.000 dan 888. Kalian bisa lihat lah, supply-nya 88888 gitu ya. Mereka increase sampai 1.7777777 gitu ya. Jadi ada 888 juta new OM coins. Jadi ada sebuah pertanyaan gitu ya. Kenapa tiba-tiba mereka mengganti tokenomics-nya? Dan ini mereka ganti, kalau saya baca-baca juga teman-teman, katanya cukup diam-diam. Jadi nggak ada big announcement gitu ya, misalnya di dalam Twitternya ataupun yang lain bahwa mereka itu menambahkan jumlah supply-nya gitu. Jadi hanya selective people lagi yang tahu mengenai hal ini gitu. Dan katanya bahkan Binance sudah sempat warn juga atau sudah sempat memperingati juga akan hal ini bahwa ada perubahan di tokenomics-nya. Tapi kalau perubahan seperti ini tuh sangat signifikan. Kenapa? Karena istilahnya mereka add new supply tapi bukan supply cuma mungkin dari 888 juta naik sampai 1 miliar gitu ya. Tapi ini sampai 1,7 miliar istilahnya. Jadi cukup shady lah dan kurang begitu bagus kalau menurut saya pribadi. Walaupun di bawahnya di sini dia bilang kenapa sih ini penting dan kenapa ini harus dilakukan gitu ya. Tapi memang fokusnya sebenarnya adalah untuk attract talent ataupun orang-orang untuk incentivize gitu. Kalau misalnya kalian memang mereka dapat OM lagi kan timnya, mereka bisa membiayai mungkin event-event ataupun yang lain gitu ya, atau project-project build di atas mantra chain. Itu menjadi salah satu alasannya. Gitu. Nah, makanya kalau kalian lihat dari sini, secara cepat kalian bisa lihat dari tokenomics-nya, ini cukup menarik. Kenapa? Karena ada yang namanya legacy OM tokens. Jadi di sini, ya sebenarnya harusnya udah fully unlock semua, tapi sekarang jadi ada inflation rate-nya juga, gitu ya. Ini salah satu hal yang mungkin menjadi red flag juga dan mungkin ini lose trust. Makanya ada orang yang mau menjual OM mereka. Itu menjadi salah satu alasannya juga. Bahkan community-nya nggak responding juga. Timnya juga cukup telat teman-teman. Ini ada official statement dari foundernya gitu ya. Ini founder dari OM. Namun cukup telat ya karena statementnya ini jam 6 pagi. Padahal penurunan jam 1 pagi. Jadi kalian bisa bayangkan gitu ya. Jadi cukup telat tapi di sini mereka bilang bahwa oh ini karena trigger dari centralized exchange ada yang ngejual seperti yang saya jelaskan gitu ya. Oh tapi ini low liquidity hours dan lain-lain. Nggak terlalu membahas sebenarnya menjadi permasalahannya seperti itu. Ya dia tetap bilang bahwa mantra itu fundamentalnya kuat dan lain-lain. Tapi ya dengan penurunan sebesar ini sepertinya orang udah cukup lose trust juga sih gitu. Bahkan banyak yang bilang ini menjadi Luna 2.0 karena mengalami penurunan cukup dahsyat. Dan akan sedikit susah untuk mantra kembali lagi naik bahkan menembus all time high-nya lagi teman-teman. Dan apakah ini menjadi kesempatan untuk beli? Kalau saya pribadi melihat situasi seperti ini sebenarnya enggak gitu ya. Kenapa? Karena kita juga lagi resiko dan
makroekonomi juga kurang begitu bagus. Istilahnya kalau kalian malah beli mantra di posisi seperti ini akan cukup beresiko juga gitu ya, karena pertama omnya juga belum stable dan orang-orang mungkin lose trust juga dengan hal tersebut, sehingga lebih baik wait and see juga ya. Tapi ini saya highlight beberapa hal. Kalau saya tadi lihat di time frame 1 minggu gitu ya, ada possibility sebenarnya untuk testing area 0,32, which is dari area sekarang pun turun lagi sampai 56%. Ya kalau ke 0,3 mungkin masih menarik lah gitu ya di area ini. Tapi ini cuma analisa kasar aja sih teman-teman, biar kalian bisa aware aja, oh kira-kira beli mantra di mana ya. Tapi kalau di area sekarang menurut saya rasa nggak terlalu menarik sih dengan news seperti ini gitu ya, karena kalian bisa lihat lah ini penurunan dahsyat sekali ya. Kalian bisa lihat dari sini, kalau kita lihat dari sini ya, $6,8 turun sampai ke 0,38 tadi, 94%. Bayangkan gitu ya. Mungkin ini aja sedikit overview apa yang terjadi sebenarnya di dalam mantra teman-teman, dan apakah menarik atau enggak. Semoga cukup clear kejelasan yang menjadi pertanyaan teman-teman, what happened ke dalam mantra atau om, atau juga kalau kalian yang tertarik untuk beli. Tapi kalau saya enggak. Anyway, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk likes ataupun share videonya juga. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Ini semua adalah bersifat entertainment dan education purpose-nya. Dan ya, itu aja. See you all in the next video. Bye-bye.